Swastiastu, Om Awikenam Astu Nama Sidem, Semeton Sami Spiritual Bali TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di channel Spiritual Bali TV, channel edukasi dan inspirasi kehidupan spiritual Hindu Bali. Video kali ini Spiritual Bali TV akan membahas tentang penjelasan secara lengkap tentang penjor. Sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk support channel ini dengan memberi like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Setiap 6 bulan sekali, umat Hindu memiliki hari raya suci yang memperingati hari kemenangan atas Dharma melawan Adharma. Semeton pasti tahu hari raya suci ini kan? Yap, Hari Raya Galungan dan Kuningan, yang mana jatuh setiap 210 hari, tepatnya jatuh pada setiap hari Rabu, Budak Kliwon, Wuku Dungulan untuk Hari Raya Galungan. Sedangkan Hari Raya Kuningan jatuh berselang 10 hari dari Hari Raya Galungan dan biasanya jatuh setiap hari Sabtu nih Semeton. Pada hari raya suci ini, umat Hindu akan sibuk melakukan aktivitas atau tradisi penyambutan hari raya satu ini. Salah satunya yaitu pembuatan penjor sebelum hari raya suci Galungan. Nah, apakah Semeton mengetahui baik makna, tujuan, apa saja yang diperlukan untuk pembuatan penjor, waktu pemasangan, banten apa saja yang diaturkan pada penjor, serta bagaimana doa pada penjor tersebut? Video kali ini kita akan bahas secara lengkap tentang penjor ini, sehingga Semeton dapat memahami secara keseluruhan dan dapat mengimplementasikan setiap datangnya hari raya suci ini. Apa itu penjor? Penjor secara umum dikenal juga sebagai umbul-umbul yang memiliki hiasan dari daun janur serta dedaunan yang sangat indah dan menawan. Penjor atau umbul-umbul ini biasanya sering dijumpai di tempat pernikahan baik di Bali atau di Jawa nih Semeton. Penjor ini merupakan sebagai penanda bahwa ada sebuah acara pernikahan yang berlangsung. Namun, penjor tersebut sangatlah berbeda dengan penjor yang akan kita pakai di dalam penyambutan Hari Raya Galungan dan Kuningan ya Semeton. Karena ada dua jenis penjor, yakni penjor hiasan dan penjor sakral. Penjor hias biasanya sering dipakai pada acara pernikahan, perlombaan, pesta kesenian Bali, atau kegiatan non-upacara. Sedangkan penjor sakral yang memiliki nilai religius dipakai untuk kegiatan upacara seperti Piodalan di Pura dan juga Hari Raya Galungan dan Kuningan. Perbedaan kedua penjor ini yaitu pada penjor sakral berisi hasil tani seperti pala bungkah berupa ketela dan umbi-umbian, kemudian pala gantung berupa kelapa, mentimun, nanas dan jenis buah-buahan lainnya, dan pala wija berupa biji-bijian seperti padi dan jagung. Selain itu juga berisi sampian, lamak, jajan, sanggah cukcuk dan yang lainnya. Sedangkan untuk penjor hias itu tidak berisi ya Semeton. Makna penjor pada Hari Raya Galungan dan Kuningan. Kata penjor atau penyor memiliki arti yakni pengajum atau pengastawa nih Semeton, di mana penyor ini dikenal sebagai simbol dari naga Basuki yang memiliki arti kesejahteraan dan kemakmuran. Penjor yang menjulang tinggi ini merupakan representasi dari Gunung Agung, gunung yang paling tinggi di Bali dan sakral serta suci nih Semeton. Tata cara pembuatan penjor. Pembuatan penjor ini tidak boleh sembarangan dan harus mengikuti tata cara sesuai sastra agama yang wajib ada unsur-unsur berikut, yang mana memiliki simbol-simbol suci dari Dewata Nawasanga, yakni 9 dewa penguasa penjuru mata angin. Di antaranya seperti kain putih yang terdapat pada penjor sebagai simbol kekuatan Dewa Iswara, kasa atau ambu pembungkus dari bambu penjor sebagai simbol kekuatan Dewa Maheswara, bambu sebagai simbol dari kekuatan Dewa Brahma,
Kelapa sebagai simbol kekuatan dari Dewa Rudra. Janur sebagai simbol kekuatan dari Dewa Mahadewa. Daun-daunan atau plawa sebagai simbol kekuatan dari Dewa Sangkara. Pala bungkah, pala gantung, dan pala wija sebagai simbol kekuatan dari Dewa Wisnu. Tebu sebagai simbol kekuatan dari Dewa Sambu. Sanggah Arda Candra atau Sanggah Cukcuk sebagai simbol kekuatan dari Dewa Siwa. Sedangkan Upakara beserta Sampian sebagai simbol kekuatan dari Dewa Sadasiwa dan Paramasiwa. Selain itu, ada juga beberapa unsur yang wajib ada pada penjor sakral ini. Di antaranya seperti kue yang biasanya memakai jajan uli dan jajan gina sebagai simbol kekuatan Dewa Brahma, kemudian lamak sebagai simbol Tribuana, kelukuh berisi pisang, tape, dan jajan simbol dari kekuatan Dewa Boga, ubag-abeg merupakan simbol dari Rari Angon, hiasan cili merupakan simbol dari Widyadari, dan tamiang sebagai simbol untuk penolak bala atau kejahatan. Unsur-unsur tersebut diperlukan saat pembuatan penjor upacara di Bali karena melambangkan simbol-simbol suci atas dasar dan landasan dari implementasi ajaran kitab suci Weda itu sendiri yang berkaitan erat dengan nilai-nilai dan etika agama Hindu. Tujuan pembuatan serta pemasangan penjor. Selain sebagai simbol kemenangan atas Dharma melawan Adharma, penjor memiliki tujuan sesuai maknanya, yaitu kita sebagai swadharma umat Hindu untuk mewujudkan rasa bakti, syukur, dan terima kasih kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atas apa yang telah dianugerahi, baik rejeki, kesehatan, dan kebahagiaan lahir maupun batin. Waktu dan tempat pemasangan penjor. Pemasangan penjor ini dilaksanakan pada hari Anggara Wage Waredungulan, yaitu sehari sebelum Hari Raya Galungan. Setelah mengaturkan banten penampahan Galungan, yakni tepatnya setelah jam 12 siang ya semeton. Hal ini memiliki makna ketika Hari Raya Penampahan Galungan kita sebagai manusia berperang melawan pikiran yang kotor, berperang melawan sifat-sifat negatif dan sifat ego, dan setelah berhasil memenangkan peperangan melawan pikiran serta sifat-sifat tersebut, maka sebagai pertanda kemenangan dipasanglah penjor sebagai simbol kemenangan tersebut. Tempat pemasangan penjor yaitu ditancapkan pada lebuh, yakni di depan sebelah pintu masuk pekarangan rumah. Sedangkan sanggah dan lengkungan ujung penjor tersebut menghadap ke tengah jalan. Penjor ini baru dapat dicabut pada hari Redite Umanis Langkir, yakni sehari setelah Kuningan. Sementara itu, perlengkapan seperti sampian, lamak, serta perlengkapan upakara lainnya dapat dibakar dan abunya sebagian disimpan pada kelapa gading muda yang dikasturi. Pada hari Buddha Kliwon Pahang, yakni 35 hari setelah Hari Raya Galungan, abu pada kelapa gading tersebut di atasnya dilengkapi dengan sarana kuangen dan 11 uang kepeng atau uang logam, kemudian selanjutnya ditanam di pekarangan rumah atau dihanyutkan ke segara disertai permohonan pakukuh jiwa urip, yakni kadirgayusan. Banten pada penjor. Nah, untuk banten pada penjor biasanya yang dihaturkan yakni berupa banten peras, yakni alasnya bisa berupa bokor atau tamas, kemudian berisi beras dan uang kepeng. Lalu berisi tumpeng, base tampel atau porosan, dan beberapa buah-buahan seperti pisang serta kue, lalu di atasnya berisi canang sari.
Selanjutnya yakni Banten Daksina, Banten yang dibuat dari janur berbentuk bulat panjang, biasanya disebut bebedogan. Terdapat serobong daksina, tampak, telur bebek, beras, benang tukelan, uang kepeng, pisang, tebu, dan kekojongan. Di atasnya berisi canang sari. Banten ketiga yakni Banten Tubungan. Banten beralaskan bokor atau tamas berisi pisang, tebu, buah-buahan, jajan, kojong yang berisi kacang saur dan lauk, kemudian berisi sampian dan canang sari. Sedangkan untuk doa, semeton bisa menggunakan dalam bahasa Bali atau bahasa Indonesia yang jelas doanya sesuai dengan tujuan serta dewa yang kita puja. Doanya yakni Om Yang Widi, Yang Nawa Dewata, Dewa Penguasa setiap penjuru mata angin, kami bersyukur dan kami memujamu, mohon tuntun dan lindungi kami, agar selalu pada ajaran kebenaran, mohon berkati kami, keselamatan, kelancaran usaha, rejeki, dan kemakmuran dari segala arah. Om Santi, Santi, Santi Om. Nah, itu dia doanya ya semeton. Walaupun saat ini semeton Hindu sudah mulai dipraktiskan atau dimudahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Banten Upakara, yakni semua Banten sudah ada yang menjual, dari Banten sehari-hari hingga Banten upacara besar baik untuk dewa yadnya, manusia yadnya, pitra yadnya, dan yang lainnya. Alangkah baiknya kita harus tetap memiliki pengetahuan yang baik tentang upakara, Banten, dan hari raya hingga tradisi sebagai generasi penerus umat Hindu Bali, agar semuanya tetap ajeg lan lestari. Aingge semeton, sekian dulu video dari kami tentang penjelasan secara lengkap mengenai penjor. Jangan lupa ikuti terus channel Spiritual Bali TV dengan like video ini, komen untuk memberikan kritik dan saran, serta dibantu subscribe bagi yang belum subscribe. Dan aktifkan juga loncengnya untuk tidak ketinggalan video kami berikutnya. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian, sehingga kami dapat lebih semangat dan lebih baik lagi di dalam membuat konten seputar edukasi dan inspirasi spiritual Hindu Bali. Bagikan video ini ke media sosial semeton sehingga dapat bermanfaat bagi semeton Hindu yang lainnya. Terima kasih, salam Spiritual Bali TV, Om Santi, 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 Om.